Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di SOS seputar obrolan santri. Sama kan lu ini kan apa sih yang paling cepatnya hafal? Terus awet. Awet. Maksudnya apa ya? Paling cepat di antara kita gitu. Apa sih ada sesuatu gitu? Ada kisah di balik cepatnya menghafal selain bisa bahasa Arab ya. Dia bisa bahasa Arab. Sebenarnya kalau dibilang cepat pasti kawan-kawan ini sudah cepat semua nih. Dua-dua tuh karena sukanya memang dari dulu kecil tuh ngapal. Ini memang dari awal dulu kan sempat mondok gitu. Jadi ngapal, sukanya emang ngapal kayak pelajaran-pelajaran mutolaah dalam bahasa Arab. Jadi mungkin terlatih ngapal tuh karena suka ngapal dulu, ngapal hadis, ngapal mutolaah gitu. Karena itu mungkin gua jadi yang makin maju ngetes ngapal Quran jadi mudah gitu. Jadi mudah. Jadi karena terbiasa lah yang pastinya. Nah suka aja gitu, suka. Sampai-sampai memang kalau di pondok juga termasuk sih, saya di kelas tuh memang termasuk orang yang paling ngapal juga kalau di pondok. Kayak mutolaah tuh dan cerita-cerita bahasa Arab gitu, cerita tentang misalnya babogok tuh burung kakak tua kan. Nah cerita dengan burung kakak tua terus kayak kancil gitu ya. Itu kan di Arabin gitu. Jadi saya hafal pakai bahasa Arab gitu kan. Jadinya terbiasa. Kita dulu pasti store ke ustadznya tuh pasti store. Itu ya store cerita tanpa lihat tapi pakai bahasa Arab. Dengan teks yang sudah tersusun. Jadi bukan karangan sendiri, karangan kitab kita hafal gitu. Memang intinya ngafal lah ya. Ya, jadi intinya tuh memang cara cepat ngafal tuh karena ngafal tadi. Kalau rahasianya kurang tahu. Mungkin ya ada amalan-amalan yang lain lah yang bisa bantu ngafal, misal kayak ya semakin baik amal kan semakin bikin kita tuh ngafal tuh makin enak, makin cepat, makin awet juga gitu. Tapi kita belum kenalan tadi, ini kan belum sebut nama ya. Kan tadi udah Farid Syahbani. Belum lah, ini juga kan bintang tamu sekarang. Katanya itu tuh. Oh, gak apa-apa lah ini maksudnya. Enggak, kemarin kata netizen, apaan sih hostnya gitu. Oh, iya. Ditambah lu katanya kemarin netizen nonton, wah Rizky Alfian keren ngajinya. Wow. Jadi pengen ada host lu gitu. Enggak mungkin. Ini beneran tuh. Udah. Oh, berapa lama mondoknya dulu? Dari SMA atau SD sampai? Dari taman SD, jadi dari SMP. Sampai awal berarti masuk. Belum masuk. Ya, jadi sebenarnya mau masuk ke SMP tapi ya mondok aja gitu. Jadi dari awal kelas 1 SMP itu sudah mulai mondok. Itu ngapalin cerita bahasa Arabnya juga dari awal masuk. Ya, jadi kalau ngapalin itu pas sudah kelas 2-nya. Kelas 2 MTS kalau bahasanya kan. MTS. Jadi kelas 1 tuh pemanasan lah. Kitabnya juga kalau kelas 1 tuh masih bahasa Indonesia. Kayak fikih bahasa Indonesia masih. Tauhid. Itu semuanya masih tarikh Islam. Jatuhnya itu masih bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau sudah masuk kelas 2, nah itu baru semuanya pelajaran itu bahasa Arab aja semua. Sampai kita tamat. Tapi itu berarti sebenarnya dasarnya pengen ngehafal Quran tuh gara-gara suka menghafal sesuatu aja gitu. Enggak sih, jadi dulu pas kelas 3 ya, kelas 3 MTS ya, almarhumah ibu tuh pernah berpesan gitu ya, cobalah hafalin surah Al-Waqiah kan. Membuat terkejut aja kan lihat surah Al-Waqiah ayatnya 90-an gitu kan. Nah, gimana hafal sebanyak ini kan awalnya. Tapi sebelum disuruh itu udah ada ini kayak tabungan. 30 belum ada. Oh ya kelas 2 itu kelas 2, kelas 3. Tapi memang awal ngapal tuh Al-Waqiah belum di 30. Tapi memang nggak tahu ngapal tuh, nggak tahu ngaji juga dulu pas awal masuk pondok tuh ngaji juga nggak bisa gitu kan. Ngaji juga nggak bisa. Tapi karena punya keinginan kuat kan, mulailah dari langkah demi langkah tuh karena kerajinan itu jadi bikin orang yang tadi awalnya Al-Quran bisa kita ngelangkahi mereka lebih bagus lagi gitu. Jadi waktu di surah Al-Marumah tuh ya udah tesnya hafal gitu. Bisa wafat sampai akhir. Gak tahu tiba-tiba bisa aja dalam minggu ya lebih lah walaupun cuma segitu kan. Kalau dibilang kan
standaran kita cepat lah kalau laki ngapalnya. Tapi karena dulu awam banget nih, ngapal tuh masih seminggu, masih seminggu karena masih ada rasa-rasa malas, suka nggak niat gitu. Baru selesai wakiah sudah dapat, bilanglah ke orang tua, senanglah orang tua. Wah, gua juga senang kan. Wah, ini 90 ayat loh hafal. Terus 30 nggak ada 90-an ayat. Ya udah hafal aja kan. Dan baru tuh tiba-tiba kedengar lah di kupingnya ada lomba-lomba kayak itu Hafiz di 30 tadi kan 30. Join ikut. Pengen lah itu kan. Ya udah iseng aja ngapal, alhamdulillah di 30 tuh sebulan waktu itu cuman. Hafal. Pas UTMS tuh sudah sebulan tuh hafal. Plus ayat-ayatnya juga hafal. Misalnya kayak Naba berapa ayat gitu. Itu sudah hafal karena memang persyaratannya gitu katanya. Jadi ada pertanyaan nih bakalan nanti Naba ayat berapa ayat gitu. Nah, hafal juga lah jadi. Salah niat tuh soalnya. Oh iya benar. Jadi awal hafal tuh memang salah niat pastinya. Udah hafal. Ya walaupun alhamdulillah kan dapatlah juara 3 kalau nggak salah. Itu pun karena waktu itu lawannya tuh adik kelas 6 SD. Kata juri ngalah lah sedikit ya. Ya udah digeserin lah ke juara 3 karena kemarin tuh saya tuh yang paling inilah paling paling seniornya gitu yang ikut lomba tuh kelas 3 gitu. Paling berumur. Ya paling berumur. Maksudnya anak SD semua. Ya udahlah ikut aja. Habis itu ada lagi di Murojaah 30. Buat umum apa gimana? Umum. Oh umum. Enggak itu lombanya lomba pondok antar pondok. Antar pondok. Pondok daerah situlah. Kota. Saudara. Nah, habis itu nggak ada lagi di Murojaah 30. Karena memang niatnya cuma untuk lomba. Langsung lanjut ke sini. Ya, belum lagi ke sini. Pas mulai terbuka lagi pengen ngapal tuh nanti pas ini kelas 2 SMA-nya, kelas 2 aliyahnya. Masih di pondok situ tapi memang ada waktu itu sama masalahnya juga ngapal lagi itu. Karena kata Ustaz tuh, ayo ada beasiswa ke Mesir nih katanya. Hafalin lah 3 juz Al-Baqarah. Semangat lagi ngapal ya. Udahlah ngapal aja lah terus. Di situ lah mulai kayak ngapal gitu. Nah, di situ mulai targetin per hari itu 2 halaman, satu hari 2 halaman. Karena padatnya jadwal, pokoknya kalau mau kayak Gontor gitu padat banget jadwalnya. Dari bangun aja sudah langsung disiram air sama kakak kelasnya. Kadang-kadang kesalah ini langsung sholat subuh jamaah kan di masjid gitu. Ya udah sholat jamaah. Nah jadi memang ketat banget gitu ya. Jadi kadang tuh waktu ngapal tuh satu halaman tuh dari pagi sampai siang tuh harus satu halaman pokoknya. Mau di waktu istirahat ataupun waktu lagi guru nggak ada. Biasanya kan guru tuh kadang-kadang ada yang malas gitu ngajarnya. Jadi kelas dari sela-sela waktu ya. Itu 2 halaman per hari itu mungkin langsung gitu maksudnya. Mungkin. Sampai besok-besok pun masih mungkin. Karena memang tapi ini yang pasti yang pesan paling bagus tuh pernah didengar tuh kalau kita pengen sesuatu yang lebih pengorbanan tuh harus lebih gitu kan. Banyak yang harus dikorbanin lagi. Jadi dulu saya ngorbanin olahraga sore. Sore itu gunanya untuk ngikat yang 2 halaman tadi. Jadi ngapal pagi itu 15 menit itu sudah dapat alhamdulillah. Jadi mulai kelas 2 aliyah itu sudah dapat 15 menit. Itu jus berapa? Jus 1. Jus 2, 3 tuh Al-Baqarah. Masih awal ngapal. Udah tuh, alhamdulillah 15 halaman. 15 halaman. 1 halaman itu sudah dapat 15 menit. Jadi memang udah 15 menit selesai ngapal tuh sudah enggak dibaca lagi. Nanti pada zuhur tinggal dibaca yang ngapal tadi yang dibagi. Nah, pada zuhur itu kan waktu dari zuhur ke sekolah siang tuh 45 menit teman. Dia ada manfaatin banget 15 menit makan, 15 menit tidur, 15 menit ngapal. Jadi memang ngatur banget waktunya. Jadi baru masuk kadang-kadang ngajar, kadang-kadang belajar gitu kan. Kadang-kadang karena udah pas 2 aliyah tuh. Itu modelnya boarding school ya? Iya. Dia pondok juga boarding school gitu. Modern. Ya modern. Udah, jadi itu mereka. Nanti yang pada dasarnya tuh, jadi pada dasarnya gunanya ngikat yang 2 tadi. Jadi kuat. Malamnya store sama adik kelas biasanya. Makanya hafalan yang salah. Karena store sama adik kelas. Udah lah. Pas nyampe sini jadinya hafalan itu salah semua rasanya. Nah, itulah jadi target terus per hari. Kadang-kadang adalah
mulai bisikan-bisikan syaitan tuh kurang ajar kadang-kadang. Nggak ngapal lagi seminggu. Oh, iya. Ada aja pokoknya yang mulai tidak mulai ngapal lagi. Udahlah, barulah tuh detik-detik pas diingatin lagi sama Ustaz, ayo udah dapat berapa juz, baru semangat lagi. Dunia Mesirnya tuh semangat. Oh, jadi motivasinya Mesir. udah mulai berbeda ya. Karena pengen belajar Ustaz Mesir itu, tapi ya COVID nggak jadi. Tapi dapat nggak? Nggak jalur ini, tapi nggak jalur tahfiz, nggak beasiswa juga, makanya nggak jadi ke Mesir. Kan tahun kemarin tuh sempat daftar sama kawan, nah kawan tuh udah di sana sekarang. Tapi ya karena saya nggak dapat beasiswa, dia juga nggak dapat beasiswa sih, tapi karena perbedaan kami kan dalam suatu hal, ya jadinya saya lebih milih tidak menerima gitu, karena ya. Nah, itu emang ini ada berapa jalur emang kalau kamu dulu? Kalau di luar COVID-nya, kalau normalnya banyak, ada yang tahfiz, ada yang Tahfiznya? jalur kitab kuning, Minimal yang tahfiz 3 minimal juz, 3 juz. itu 3 juz, Yang kitab kuning apa? Kitabnya. baca, terjemah, Itu apa kitabnya? banyak macam. Nggak ditentuin gitu, kitab apa gitu. Tergantung, biasanya tahun ini beda, nanti tahun besok Oh. beda lagi, beda-beda. Terus Bisa kalau jalur prestasi juga bisa. kasih Tapi prestasinya lomba-lomba tinggi. gitu ya, OSN kayak gitu. Tapi yang pastinya setiap itu pasti nanti bakalan ada ini ya, ujian bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya, itu bisa 1 soal. Status. Berarti dari semenjak ngafalin Al-Baqarah itu sampai sebelum masuk sini dapat berapa? Berapa juz? Sampai surat ini Al-Anfal 9. di 9, di 10, 9 10 5 halaman, terus tambahan 30 sama 29. di 30. 29 berapa? Beberapa. 29 nggak pernah ngapal. Oh. Berarti total 10 juz sudah. Jadi pas sini itu sebenarnya sudah baru 10 juz, tapi ya tahulah ngapal aja kan, ya ngapal aja nggak ada pengen ngapal, jadi ya yang begini sama aja. Tapi setidaknya nggak kayak ini kan, nggak kayak Nggak, tapi pertama ya kali nggak ngapal. gimana. Sampai sekarang udah berapa? Mungkin Masih lah sedikit. Kalau mungkin tuh masih ya sempat banyak yang mungkin, tapi sempat juga banyak yang ini, karena tanpa disadarin kegiatan tuh makin lama makin banyak ya. Jadi kalau dibilang mungkin sekarang masih nggak lebih lah 10 tuh, kurang, bisa juga kurang gitu. kurang lebih 10. Insya Allah. Kemarin dia udah tas mas, lebih kemana ya. Menang kosa? Nah, Ya menurut saya 10 juz. 10 juz itu sehari berapa tuh prestasi? kemarin tuh karena banyak jeda ya, jadi banyak yang penyimaknya, banyak yang kadang-kadang ada kegiatan, jadi kadang-kadang terpotong-potong, tapi tetap syaratnya nggak boleh buka Quran sama masjid. Oh. Jadi waktu itu tasmi hari Ahad kan, itu memang nggak ada banget megang Quran. Terus berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 27 29 30? nggak mau. Kenapa emang? Ada masalah apa dengan 29? Cukuplah 10. Tapi kalau mau munakosa nambah lagi berarti tasmi dulu ya? Nah, kosnya beda lagi kemarin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16. Yang kemarin apa? Yang kosnya Munakosa kan? nggak pakai juz 27, diganti juz 27 ganti juz 16. Oh bisa gitu. Tapi Bisa, udah asalkan tasmi. syaratnya harus ditasmi lagi. Udah tasmi tapi 16. Udah. Oh. Tasminya harus ulang dari awal atau cuma jusnya yang belum? Juz yang belum aja. Oh, dari awal lama banget. Ya, awal lumayan siapa kan. tahu kan. Nanti viral lagi di TikTok. Dia seperti pemalas. Bergerak seperti bergerak Bergerak tasmi. sebelum Artinya- Enggak diam seperti pemalas. Memang fotonya aja yang lagi diam. Memang cinta media itu luar biasa.